Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Dan pada video kali ini kita akan membahas satu topik dengan judul 7 saham bagus yang PBV-nya terendah tapi punya dividen terbesar. Dividen yield-nya hingga 20% dan PBV-nya sampai dengan 0,3 kali. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, mencetak laba di tahun 2023. Jadi, untuk perusahaan yang rugi tidak diperhitungkan meski punya dividen yang besar. Yang kedua, semua saham dividen yield-nya di atas 9%. Dan yang ketiga, semua saham PBV-nya maksimal sampai 0,7 kali saja. Kita masuk saja saham pertama Cevin yang bergerak di bidang pembiayaan dan listing sejak tahun 1990. Jika teman-teman lihat di sini, kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan laba 717 miliar rupiah. Nah, untuk rasio profitabilitas NPM-nya sangat tinggi dengan angka 72% dengan ROE 17%. Tapi ingat, ini harus divalidasi lagi di laporan keuangannya. Untuk rasio DER-nya masih normal dengan angka 73%. Jika teman-teman membagi dividen per share dengan harga saat video ini dibuat, akan ditemukan yield sekitar 20,4%. Untuk kinerja harga saham sudah naik 63% selama tahun 2023 dan sudah naik 60% dalam 5 tahun terakhir. Saham kedua INDY yang bergerak di bisnis pertambangan dan listing sejak tahun 2008. Nah, kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian laba 1,46 triliun rupiah. Untuk sisi valuasinya per 4,1 dengan PBV 0,4 kali, yang berarti harga saat ini hanya 0,4 kali dari modal per lembarnya. Rasio NPM 4% dengan ROE 10%. Angka profitabilitas yang tidak terlalu menarik. Dan sebagai catatan, saham ini punya DER yang tinggi yang mana hutangnya lebih besar dibandingkan modalnya. Untuk dividen yield, jika teman-teman membagi dividen per share dengan harga pada saat video ini dibuat, akan diperoleh angka 13,5%. Dan untuk kinerja harga sahamnya sudah turun 43 selama tahun 2023 dan turun 56% dalam 5 tahun terakhir. Itu artinya jika teman-teman membeli saham ini 5 tahun sebelumnya, maka portofolio teman-teman kemungkinan besar sudah turun 56%. Saham ketiga SMAR yang bergerak di usaha agribisnis dan listing sejak tahun 1992. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian laba yang hanya 522 miliar rupiah saja. Untuk rasio keuangannya, teman-teman bisa lihat di sini, angka NPM-nya hanya 1% dengan ROE 3%. Angka profitabilitas yang sangat rendah. Dari aspek valuasinya, per 16,2 dengan PBV 0,61 kali. Yang berarti saham ini masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Dan sebagai catatan, DER-nya juga sudah tinggi dengan angka 109%, yang berarti hutangnya lebih besar dibandingkan modalnya. Untuk dividen yield akan diperoleh angka 9,4% apabila membagi dividen per share dengan harga saat video ini dibuat. Dan untuk kinerja harga saham turun 20% selama tahun 2023 dan turun 9% dalam 5 tahun terakhir. Saham keempat SMDR yang bergerak di bisnis jasa pelayaran angkutan laut dan listing sejak tahun 1999. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian laba 987 miliar rupiah. Untuk valuasinya per 3,6 dengan PBV 0,66 kali, yang berarti harga sahamnya lebih murah dibandingkan modal per lembarnya. Rasio NPM 11 dengan ROE 17%. Angka profitabilitas yang masih bisa dikatakan baik meskipun terjadi penurunan laba. Dan sebagai catatan, rasio DER-nya sudah tinggi dengan angka 115% yang berarti hutang lebih besar dari modalnya. Untuk dividen yield akan diperoleh angka 11,4% untuk data pada saat video ini dibuat. Dan kinerja harga saham turun 23% dalam tahun 2023, tapi sudah naik 327% dalam 5 tahun terakhir. Saham kelima Pegas yang bergerak di bisnis distribusi dan transmisi gas bumi dan listing sejak tahun 2003. Saham ini mencatat penurunan kinerja laba dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian 3,07 triliun rupiah. Dan untuk valuasinya per 6,7 dengan PBV 0,68 kali. Yang berarti harga sahamnya lebih murah dibandingkan modal per lembarnya.
dan NPM-nya 7,3 dengan ROE 10%. Angka profitabilitas yang masih bisa dikatakan cukup baik meskipun tidak istimewa. Rasio RDR-nya juga sudah tinggi dengan angka 124%. Dividen yield yang ditawarkan sekitar 12,3% berdasarkan harga saat video ini dibuat. Dan sebagai catatan, saham bekas ini sudah mencatat penurunan harga 35% selama tahun 2023 dan turun 32% dalam 5 tahun terakhir. Saham keenam NRCA yang bergerak di bisnis jasa konstruksi untuk bangunan komersial dan infrastruktur dan leasing sejak tahun 2013. Kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, begitu juga dengan tahun 2021, dan diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan pencapaian laba 82%. Rasio NPM 4,1% dengan ROE 9,2%. Sayangnya, rasio profitabilitasnya cukup rendah, tapi valuasinya memiliki PBV yang hanya 0,70 kali saja. Sebagai catatan, DER-nya sudah cukup tinggi dengan angka 92%, yang berarti hutangnya hampir setara dengan modal yang mereka miliki. Dividen yield-nya sekitar 12,6% dan saham ini sudah mencatat kenaikan harga sekitar 9,9% selama tahun 2023, tapi masih turun 17% dalam 5 tahun terakhir. Dan saham terakhir MPMX yang bergerak di bisnis otomotif retail dan listing sejak tahun 2013. Kinerja di tahun 2023 sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 dengan pencapaian laba 421 miliar rupiah. Valuasinya per 8,1 dengan PBV 0,76 kali, yang mana dengan harga 1020, saham ini memiliki modal 1300. Rasio profitabilitas NPM dan ROE-nya cukup rendah dengan angka 4 dan 9% saja, tapi DER-nya masih bisa dikatakan baik dengan angka 44%. Dividen yield yang ditawarkan sekitar 13,2% dengan harga saham 1020. Dan selama tahun 2023, harga sahamnya masih turun 8%, tapi dalam 5 tahun masih naik 8,5%. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.